Hey guys, this is Mommy Beluga Investing. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ratih di Mami Beluga Investing. Video kali ini membahas dua perusahaan yang diminta oleh salah satu viewers ya. Requestnya udah lumayan lama, tapi saya baru sempat mengumpulkan datanya sekarang. Untuk yang request, makasih ya udah bersabar. Oke, kedua perusahaan tersebut adalah yang pertama PT Paninvest Tbk dengan kode saham PNIN. Yang kedua adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk dengan kode saham SRTG. Secara singkat pendapat saya tentang kedua perusahaan ini adalah saya kurang tertarik untuk mengkoleksi saham kedua perusahaan ini. Dari segi EPS tidak terlihat sebagai perusahaan yang bertumbuh, di samping itu dividennya cukup kecil. PNIN bahkan tidak membagikan dividen sama sekali semenjak tahun 2015. Oke, gimana saya sampai ke kesimpulan seperti tersebut? Ikuti terus analisa saya sampai terakhir ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham tertentu, silakan tulis di komentar. Saya akan berusaha carikan datanya dan bahas. Tapi mohon bersabar ya, karena saya butuh waktu untuk mencari data dan mempelajari data-datanya. Oke, seperti biasa, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuan saya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Sudah hampir setahun kalau dihitung-hitung dari awal saya mulai membuat video seperti ini. Ya, kalau ada yang punya masukan silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan. Kalau nantinya membuat risetnya sendiri, semoga data yang saya sajikan dan pembahasannya di video ini dapat membantu. Oke, sekarang kita mulai dengan profil singkat dari kedua perusahaan. Kita mulai dari PNIN. Oke, PT Paninvest Tbk ya didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1973. Oke, sudah lumayan tua ya. Dengan nama PT Pan Union Insurance Limited dengan maksud dan tujuan menjalankan usaha di bidang asuransi kerugian. Kemudian pada tahun 1983, PT Pan Union Insurance Limited melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO dan berubah nama menjadi PT Panin Insurance Tbk. Ya, pada tahun PT Panin Insurance di tahun 1992 ya. Oke. Pada tahun 2014, PT Panin Insurance Tbk melakukan aksi korporasi yaitu mengalihkan seluruh portfolio pertanggungannya ke anak perusahaan dan berubah nama menjadi PT Paninvest Tbk serta melakukan perubahan kegiatan usaha di bidang pariwisata. Oke, PT Paninvest Tbk tergabung dalam Panin Group, kelompok usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, asuransi jiwa, asuransi umum, pembiayaan, dan sekuritas. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham PNIN berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 ya. 52,01% dari sahamnya dikuasai oleh publik. Sedangkan sisanya 29%-an dikuasai oleh PT Panin Corp dan 18%-an dikuasai oleh Farmly Investco. PT Panin Corp sendiri 99% dikuasai oleh Panin Investment yang dikuasai oleh Panin Investment yang dikuasai oleh keempat orang di atas ini. Sekitar 3 bulan yang lalu, saya sempat membahas dua anak perusahaannya ya, yaitu PNBN dan PNLF. Saya juga ceritakan sedikit bagaimana komposisi kepemilikannya di sana. Mungkin kalau tertarik, bisa lihat video yang itu ya. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, segitu dulu profil singkat PNIN. Sekarang mari kita lihat profil SRTG. Saratoga atau SRTG didirikan pada tahun 1997 sebagai perusahaan investasi aktif yang berfokus pada pengembangan aset di Indonesia. Di tahun 2013, perusahaan ini tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Dari saya membaca-baca laporan tahunannya, saya dapat gambaran bahwa selain menanamkan modal, Saratoga sendiri terlibat secara aktif di manajemen dan teknis perusahaan. Jadi dicaplok, lalu manajemennya juga diatur oleh Saratoga. Berapa aktivitas yang saya ketemukan antaranya mencoba meningkatkan situasi keuangan
perusahaan di mana Saratoga menanamkan modal. Di tempat lain juga terlibat dalam usaha pembebasan lahan, pencarian kredit, dan masalah keuangan lainnya. Ini saya ketemu pada investasi SRTG di Lintas Marga Sedaya dan Awal Bros. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham SRTG berdasarkan laporan keuangan tahun 2020. 21% sahamnya dikuasai oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Ya, semuanya mungkin sudah tahu ya, ini siapa? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita yang sekarang, Indonesia yang sekarang ya. 33% dari saham SRTG dikuasai oleh Edwin Suryajaya dan 32%-an sahamnya dikuasai oleh PT Unitras Pertama yang 50% sahamnya dikuasai oleh Erwin Suryajaya juga. Ya, Erwin Suryajaya ya menurut Wikipedia ya adalah putra dari mendiang William Suryajaya, yaitu adalah pendiri dari grup Astra International. Kemudian 12% saham Saratoga beredar di publik. SRTG bergerak dalam 3 sektor, yaitu sumber daya alam, infrastruktur, dan consumer product and service. Nah, begitu profil singkat dari PNIN dan SRTG. Sekarang mari kita lihat kinerja mereka. Oke, di layar saya plot EPS kedua perusahaan sejak tahun 2015 untuk PNIN yang di atas dan sejak tahun 2014 untuk SRTG yang di bawah. Untuk yang perlu pengingat apa itu EPS dan bagaimana dia menandakan kinerja perusahaan, saya cantumkan linknya tentang EPS di bagian deskripsi ya. Oke, di kedua grafik saya juga tambahkan garis hijau putus-putus yang menandakan level 0. Nokta EPS yang berada di bawah garis 0 menandakan perusahaan mencatat kerugian di tahun tersebut. Untuk Paninvest, dari data yang saya punya, tampaknya tidak sempat merugi setidaknya selama 5 tahun terakhir ini. Laba tinggi di tahun 2016 disebabkan karena laba penjual kepemilikan saham mayoritas PT Asuransi Multi Artaguna Tbk. Kemudian, tahun 2017 laba kembali ke tingkat yang lumayan normal. Kinerja PNIN terlihat cukup sederhana, terkena dampak situasi pandemik di tahun 2020, akan tetapi tidak sampai merugi. Ya, seperti yang kita lihat tahun 2020 ya EPS-nya. Di tahun 2020 perseroan meraih laba tahun berjalan sebesar 1,9 triliun rupiah. Hasil kinerja perseroan ditunjang oleh entitas anak melalui Panin Daiichi Life. Untuk Saratoga, kita lihat ada penurunan laba yang lumayan tajam dari tahun 2017 ke tahun 2018. Penurunan laba di tahun 2017 tidak banyak dibahas dalam laporan tahunannya. Akan tetapi hal besar yang dibahas berulang kali adalah dilepasnya atau divestasi 2 perusahaan, yaitu PT Lintas Marga Sedaya, yaitu operator jalan tol Cikopo Palimanan, di mana Saratoga tadinya memegang 18% sahamnya. Dan PT Medco Power Indonesia, operator energi geotermal, di mana tadinya Saratoga memegang 12,6% sahamnya. Saya tidak ketemu berapa ya nilai investasi dan divestasi dari kedua perusahaan ini. Jadi saya tidak bisa dapat gambaran apakah SRTG untung atau rugi dalam 2 perusahaan ini setelah dilepasnya ya. Oke, dari laporan tahunan 2018, kemudian, faktor terbesar yang menyebabkan SRTG mencatat kerugian di tahun tersebut adalah 1. Pemberlakuan standar akuntansi yang baru diberlakukan pada tahun tersebut. Saya belum sempat menilik detailnya gimana ya, tapi ada kemungkinan standar ini yang membuat beberapa hal tidak bisa dicatatkan sebagai laba dan lain-lain. Yang kedua adalah turunnya nilai valuasi pasar terhadap PT Adaro Energi Tbk dan PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk. Sepertinya ini masih rugi di atas kertas ya, jadi saya rasa mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan. Oke. Untuk yang penasaran apa yang terjadi pada Adaro di tahun 2018, bisa lihat pembahasannya di video saya beberapa bulan yang lalu ya tentang Adaro. Linknya akan saya cantumkan di bagian deskripsi. Oke, sekarang mari kita lihat EPS per kuartalnya ya, supaya lebih dekat. Oke, nah ini dia EPS per kuartal
yaitu tahun 2019 sampai dengan 2 kuartal pertama tahun 2021. Dari sini saya coba lihat seberapa besar dampak pandemi ke kedua perusahaan ini. Sama dengan grafik sebelumnya, PNIN di atas ya, dan SRTG di bawah. Untuk PNIN, ya, perusahaan sempat mengalami kerugian seperti yang kita lihat ya di panah ini ya, di kuartal kedua 2019. Ada penurunan lumayan tajam di kuartal pertama 2020, tapi tidak sampai merugi. Sisanya lumayan stabil walau sempat ada penurunan di kuartal keempat 2020 sampai dengan kuartal kedua 2021. Kemudian untuk SRTG, perusahaan sempat merugi di kuartal pertama 2020 yang kemudian diikuti dengan peningkatan berikutnya peningkatan EPS ya. Ada 2 kali penurunan setelahnya tapi tidak sampai merugi. Oke. Demikian laba per saham atau EPS kuartal perusahaan di tahun 2019 sampai dengan kuartal kedua tahun ini. Mari kita lihat sekarang sejarah dividen kedua perusahaan. Oke, jadi sedikit review ya, dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen, di bagian deskripsi saya cantumkan video yang membahas tentang dividen ya. Oke, sekarang kita balik ke grafik. Untuk melihat bagian laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen, di grafik saya plot 3 lapis informasi. Yang pertama adalah dividen per tahunnya yang saya plot sebagai nokta-nokta tebal yang dihubungkan dengan garis tebal seperti yang kita lihat di layar. Di tiap nokta juga saya lengkapi dengan 2 informasi dalam bentuk teks di atas dan di bawah. Teks bagian atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah dan teks yang di bawah adalah persentase dividen terhadap EPS atau laba per saham. Sebagai perbandingan, saya plot kembali PS atau laba per saham tahunannya. Oke, kita lihat layar ya sekarang ya. Untuk PNIN kita bisa lihat kalau perusahaan tidak membagi dividen sejak tahun 2015. Kemudian untuk SRTG kita lihat dia membagikan dividen sejak tahun 2016. Angkanya ada di kisaran 11 sampai dengan 22 rupiah per lembar. Kalau dibandingkan dengan labanya, jumlah dividen ini cukup kecil yaitu di bawah 10%. Jadi lumayan hati-hati dalam pembagian dividen. Oke, sekarang kita lanjut ke dividen yield. Dividen yield adalah persentase dividen dibandingkan dengan harga saham. Yield ini bisa dipakai sebagai patokan perbandingan lebih menguntungkan mana taruh investasi kita di saham perusahaan ini atau di tempat lain, misalnya deposito. Di plot ini tiap-tiap nokta menandakan yield rata-rata ya dalam setahunnya dan harga saham setahun itu naik turun. Jadi tiap nokta itu ada garis vertikal seperti kita lihat sini ya. Kalau belinya pas harga rendah yieldnya bisa tinggi dan sebaliknya. Oke. Karena PNIN tidak membagikan dividen, jadi dividen yieldnya kosong dan grafiknya juga kosong. Untuk SRTG, dividen yieldnya berkisar antara 1 sampai dengan 3%. Kalau dibandingkan dengan bunga deposito, yieldnya mungkin cukup rendah ya, tapi masih lumayan oke. Sampai gitu masih ada saham lain juga dengan yield yang lebih tinggi. Oke, sekarang lanjut kita lihat bagaimana kinerja harga sahamnya. Harga saham hampir seluruhnya ditentukan oleh faktor pasar dan seringkali tidak berhubungan langsung dengan kinerja perusahaan. Oke, sekarang kita lanjut ke pergerakan harga sahamnya ya, atau juga sekalian membahas harga wajarnya. Pertanyaannya, harga wajar perusahaan ini kalau misalnya saya tertarik, harga wajarnya berapa? Oke, seperti biasa untuk menilai berapa harga wajar dari kedua perusahaan ini, saya plot 3 lapis informasi. Oke. Yang pertama adalah pergerakan harga. Harga adalah informasi yang paling gampang dicari. Yang kedua adalah harga di PE atau price to earning ratio 10. Ya, di sini saya plot sebagai garis hijau putus-putus. Oke. Yang ketiga adalah harga di PE rasio 15. Saya plot sebagai garis kuning putus-putus. Saya anggap perusahaan sudah mahal kalau harga sahamnya di atas garis kuning ini. Keempat adalah harga di PE rasio 20. Saya plot sebagai garis merah putus-putus. Saya anggap harga saham sangat mahal kalau ada di atas garis merah putus-putus ini. Sekilas kita lihat kedua perusahaan lumayan jauh di bawah harga di PE rasio 5-nya. Untuk itu saya coba tambahkan harga di PE rasio 5 ya. Tapi dari yang kita lihat di layar, pergerakan harga kedua perusahaan ini sepertinya cukup jauh di bawah PE rasio 5-nya. Untuk itu, khusus untuk kedua perusahaan ini, saya mencoba menambahkan harga di PE rasio 2, ya, 3, dan 4. Dari sini EPS dan dividennya
dari sisi EPS dan dividennya, sejauh ini saya tidak tertarik untuk mengkoleksi saham kedua perusahaan ini. Tapi kalau saya memilih harga wajar ya, saya mungkin bisa melihat pergerakannya beberapa tahun terakhir sebagai perbandingan. Dari sini kita bisa melihat kalau untuk PNIN, ya, harganya bergerak di antara PI ratio 3 dan 4. Dari sini saya melihat harga wajar mungkin adalah harga di kisaran PI ratio 3 dan 4, yaitu 453 sampai dengan 680 rupiah. Per 12 November 2021 saat video ini disiapkan, harga saham PNIN ada di Rp700 per lembar sahamnya. Jadi kalau mengikuti tren beberapa tahun terakhir, ada kemungkinan dia akan turun. Oke, kemudian untuk SRTG, ya, kita lihat level supportnya ada di PI ratio 2, yaitu berdasarkan EPS terbarunya ada di, seperti yang kita lihat di layar, di Rp2.784. Per 12 November 2021, saat video ini disiapkan, harga saham SRTG ada di Rp2.150 per lembar sahamnya. Nah, sekarang kesimpulan ya, dari yang saya sudah bahas juga tadi, melihat data-datanya. Yang pertama kesimpulan saya adalah, saya kurang tertarik untuk mengkoleksi saham kedua perusahaan ini. Dari segi PS tidak terlihat sebagai perusahaan yang bertumbuh, di samping itu dividennya juga cukup kecil. PNIN bahkan tidak membagikan dividen semenjak tahun 2015. Oke, sekian video saya kali ini. Ikuti terus perjalanan saya untuk berinvestasi ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, boleh juga dislike supaya saya lebih bersemangat membuat video-video seperti ini. Kalau ada request analisa saham perusahaan tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Akan saya usahakan sandingkan dengan saham di satu sektor. Oke, untuk kali ini sekian dulu ya. Bye.